Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya, selalu meminta pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tiada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa beliau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menuhankannya. Dan kita harus selalu ingat bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mendustakannya. Kita benar-benar terima apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perintah atau larangan atau berita. Ketika beliau memerintahkan sesuatu, maka kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ketika beliau melarang kita melakukan sesuatu, maka kita berhenti dari larangan tersebut. Ketika beliau mengabarkan tentang kabar-kabar yang gaib yang tidak kita lihat, ya, maka kita mempercayai dengan apa adanya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum mukminin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang bisa menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin bertambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku benar-benar akan menambah kenikmatan tersebut untuk kalian. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya bersyukur adalah kewajiban bagi kita semuanya. Dan itulah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini perintah untuk kita semuanya, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian benar-benar beriman kepadanya. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang penting bagi kita, yaitu topik tentang malaikat, agar kita mendapat doanya malaikat. Kajian tentang malaikat, tentang sesuatu yang gaib ini bisa menambah keimanan kita kepada sesuatu yang gaib, yang merupakan ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan sedikit pun padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini merupakan salah satu di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari tentang malaikat, ya. Keimanan kita tentang hal yang gaib akan semakin bertambah. Dan dengan mempelajari tema ini agar mendapatkan doanya malaikat, kita akan bisa melakukan amalan-amalan yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar, yaitu doanya malaikat. Doanya malaikat sangat penting bagi kita, karena malaikat adalah hamba-hamba Allah yang suci, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila mereka mendoakan kita, maka kemungkinan besar doa tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam tema inti, ada baiknya kita mengetahui sekilas tentang malaikat. Siapakah malaikat? Yang jelas, sifat yang pertama yang dimiliki oleh malaikat adalah mereka makhluk yang gaib, makhluk yang tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat kecuali apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ketika Allah mengizinkannya untuk melihat malaikat, maka terlihatnya malaikat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setiap waktu bisa melihat malaikat, tapi hanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk melihatnya. Makanya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan beberapa keadaan yang beliau melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah malaikat-malaikat tertentu pada keadaan-keadaan tertentu juga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa melihat malaikat kecuali atas izin Allah, maka kita juga demikian. Bahkan kita mungkin lebih jarang melihat malaikat. Ada yang pernah melihat malaikat? Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, kita bisa melihat malaikat. Sebagaimana para sahabat. Para sahabat bukan para nabi, bukan para rasul. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu,
Para sahabat bisa melihat malaikat. Contohnya malaikat yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada beliau tentang agama, mengajarkan tentang iman, kemudian tentang Islam, kemudian tentang ihsan. Para sahabat ketika itu melihat seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Begitu pula beberapa kali para sahabat melihat malaikat yang sedang membantu kaum muslimin ketika perang. Beberapa sahabat menceritakan bagaimana mereka melihat ada orang yang bajunya putih tanpa noda dan mereka berperang di barisan kaum muslimin. Dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya penampakan malaikat tersebut bisa dilihat oleh manusia selama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika para sahabat bisa demikian, begitu pula kita ya. Begitu pula kita, suatu keadaan ketika Allah menghendaki kita melihatnya, kita bisa melihatnya dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ini jelas menunjukkan bahwa penciptaan malaikat berasal dari cahaya, sedangkan jin dari api, manusia dari tanah. Penciptaan manusia dan jin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun penciptaan malaikat dari cahaya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Malaikat diciptakan sebelum manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sungguh aku benar-benar akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Seorang khalifah yang di sini yang dimaksud adalah manusia. Manusia yang nanti akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini kepada malaikat. Allah mengatakan rencana ini kepada malaikat. Ini menunjukkan ketika itu malaikat sudah ada sebelum diciptakan Adam. Malaikat tugasnya juga berbeda-beda. Banyak tugas-tugas malaikat yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Tidak semua tugas-tugas tersebut disampaikan oleh Allah kepada makhluknya. Tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu tentang tugas-tugas malaikat
kecuali ada sandaran yang maksum, sandaran yang tidak mungkin salah. Apa itu? Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama kaum muslimin. Tiga sumber ini adalah sumber yang tidak mungkin salah. Al-Quran mungkin salah? Tidak mungkin. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah mungkin salah? Tidak mungkin, karena beliau maksum. Yang ketiga, kesepakatan para ulama. Ini juga tidak mungkin salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, "Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku ini dari bersepakat di atas kebatilan, di atas kesalahan. Tidak mungkin umat ini sepakat di atas kesalahan, karena Allah telah menyelamatkan, telah melindungi umat ini dari perbuatan tersebut, yaitu bersepakat di atas kesalahan. Ini menunjukkan apabila seluruh ulama kaum muslimin bersepakat di atas sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang benar. Sehingga ijma' para ulama adalah sumber yang maksum, tidak mungkin salah. Ketika kita membicarakan hal-hal yang gaib, ya, maka kita harus menyandarkan atau harus berdasarkan dalil-dalil atau sumber-sumber yang maksum. Kenapa demikian? Agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan, agar kita bisa hati-hati dalam menjelaskan hal-hal yang tidak bisa kita lihat sama sekali. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kedustaan. Di antara yang disebutkan di dalam nas-nas tentang tugas para malaikat adalah yang pertama, misalnya malaikat Jibril, tugasnya sebagai pembawa wahyu. Ini pun sekedar sampai di sini pengetahuan kita. Kalau sekarang wahyu sudah berhenti, apa tugas malaikat Jibril? Kita tidak boleh mengatakan sesuatu tentang ini sama sekali. Wallahu a'lam, itu bukan urusan kita, karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Berarti malaikat Jibril sekarang nganggur. Tidak boleh kita pastikan, tidak boleh kita menjelaskan hal tersebut tanpa ada dasar dalil yang pasti. Wallahu a'lam, kita jawab seperti itu agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan atau kedustaan. Yang kedua, malaikat Mikail. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa beliau adalah malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan Dewi Sri sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang atau kelompok agama. Yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Beliau adalah peniup sangkakala. Kemudian yang keempat, malaikat Malik. Tugasnya apa? Penjaga neraka. Yang kelima, ada malaikat penjaga surga. Terkenal di tengah-tengah masyarakat namanya malaikat Ridwan. Tapi tidak ada ijma maupun keterangan yang sahih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan nama malaikat Ridwan berasal dari
Israiliyat, kabar-kabar orang-orang ahlul kitab. Maka lebih selamat kita mengatakan malaikat penjaga surga. Penjaga surga, ada malaikat yang khusus menjaga surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ada malaikat yang mencatat amal manusia. Di tengah-tengah masyarakat terkenal dengan nama Raqib dan Atid. Dan ini bukan nama. Ini bukan nama. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan sebagai malaikat-malaikat pencatat amal. Di antaranya hadis yang disebutkan tentang atau menyebutkan tentang kartu amal seorang hamba yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkenal dengan hadis kartu amalan. Di situ disebutkan adzalamaka katabatil hafizun. Apakah malaikat-malaikat pencatat amal menzalimimu? Apakah malaikat-malaikatku yang bertugas mencatat amal menzalimimu? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama, tapi hanya menyebutkan sifat malaikat tersebut, yaitu sebagai pencatat amal manusia. Adapun Raqibun Atid artinya malaikat yang selalu waspada. Selalu waspada. Sehingga itu sifat bukan nama. Itu sifat bukan nama. Raqibun Atid ada di dalam Al-Qur'an, tapi itu bukan nama. Itu adalah sifat malaikat yang mencatat amal manusia. Ada juga dua malaikat yang menanyai mayit. Terkenal di tengah-tengah masyarakat dengan sebutan Munkarun Nakir. Ini juga bukan nama. Ini adalah sifat. Ada juga malaikat pencabut nyawa. Malakul Maut namanya. Namanya Malakul Maut, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang bertugas untuk mengatur gunung atau menjaga gunung-gunung. Disebut dalam sebuah hadis Malakul Jibal, yaitu malaikat yang bertugas untuk mengatur atau menjaga gunung-gunung. Ada yang disebut malaikat sayyahin atau tawafin. Ini juga ada malaikat-malaikat yang bertugas demikian. Malaikat ini bertugas menghadiri kajian-kajian ilmiah seperti ini. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu dihadiri oleh malaikat. Percaya ini? Ada malaikat di sekitar kita. Kita harus percaya, dan ini keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Inna lillahi malaikatan sayyahin yatatabba'una hilaqadz dzikr. Ada malaikat-malaikat sayyahin. Sayyahin ini sebenarnya juga sifat, ya. Jadi dia selalu berjalan-jalan. Selalu berjalan-jalan. Ketika menemukan ada majlis ilmu, mereka berkerumun menyemarakkan majlis ilmu tersebut, ya. Makanya majlis-majlis ilmu ini majlis-majlis yang bisa menenangkan hati. Karena banyak sekali malaikat yang berada di sekitar kita. Makanya kalau ingin hatinya tenang, bisa tidur, hadir di majlis ilmu. Benar, kalau orang hadir di majlis ilmu akan ada sakinah di sana. Nazalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan yang menghinggapi hati kita. Karena memang majlis zikir, majlis ilmu ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustadznya tidak menarik, akan
akan tidur. Jangan ya, jangan tidur, nanti malah tidak dapat ilmu yang itu paling penting dalam majelis ilmu, bukan sakinahnya. Kemudian ada malaikat yang bertugas mengirimkan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan sholawat dan salam di sini tidak usah kita titipkan ke orang. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak disunnahkan, tidak disyariatkan menitipkan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sudah menjelaskan di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam umatku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara tugas-tugas para malaikat yang disebutkan dalam banyak hadis ya. Kalau disebutkan satu persatu akan sangat panjang, tapi yang jelas kita bisa sedikit ya mengetahui beberapa tugas-tugas para malaikat. Tugas yang disebutkan tersebut bukan semua tugas, tapi di sana ada tugas-tugas yang lain ya, yang tidak disebutkan kepada kita. Ada jenis-jenis malaikat lain yang tidak disebutkan kepada kita. Yang jelas apa yang disebutkan, apa yang sampai kepada kita dengan hadis yang sahih atau ayat Al-Quran atau ijma' para ulama, kita harus yakini dengan apa adanya. Tidak boleh kita tolak sedikit pun, dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jumlah malaikat sangat banyak sekali. Jumlah mereka melebihi jumlah manusia. Di antara yang menunjukkan banyaknya jumlah mereka adalah sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang menjelaskan tentang jumlah malaikat yang turun ke dunia ketika malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya para malaikat di malam itu di muka bumi lebih banyak dari bilangan pasir atau bilangan kerikil. Lebih banyak dari bilangan kerikil. Bilangan kerikil di muka bumi ini berapa? Sangat banyak sekali. Banyak mana bilangan kerikil dengan jumlah manusia? Kira-kira banyak mana? Banyak jumlah kerikil. Malaikat yang turun ke dunia di malam Lailatul Qadar saja jumlahnya sebanyak kerikil, belum yang lainnya. Ini menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Di antaranya lagi hadis yang dihasankan juga oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah, "Attatis sama wa huqqa laha an ta'id." Langit sampai mengeluarkan suara yang menunjukkan beban atau bobot yang sangat berat. Suara apa itu namanya? Suara yang seperti itu namanya apa? Ketika ada suatu benda, saking banyaknya bobot yang ada di atasnya, maka benda tersebut yang menopang mengeluarkan suara. Namanya apa suaranya? Dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata at-tat. At-tat itu suara itu. Suara yang dikeluarkan oleh sebuah penopang karena bobotnya yang sangat berat. Wa huqqalaha an ta'id, dan pantas ketika langit mengeluarkan suara itu. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kenapa demikian? Karena tidak ada tempat sebesar 4 jari
kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit tersebut sangat sesak dengan malaikat. Makanya langit sampai mengeluarkan suara itu, suara yang menunjukkan tentang beratnya bobot yang ada di atasnya. Di antaranya lagi hadis yang menunjukkan betapa banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sanadnya sahih. Al-Baitul Ma'mur fis sama'is sabi'ah. Di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dalam setiap harinya. Thumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian ketika mereka keluar, tidak mungkin dia kembali lagi, karena sudah ada malaikat lain yang mengantri untuk masuk Baitul Ma'mur. Bayangkan setiap hari 70.000 kali berapa ribu tahun, berapa jumlah mereka? Sangat banyak sekali. Kalau kita meyakini hal ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sadar bahwa kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya para malaikat yang sangat banyak tersebut, dan mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Makanya ketika kita beribadah, ingatlah bahwa yang membutuhkan ibadah tersebut siapa? Kita yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita sama sekali. Allah sudah mempunyai para makhluk yang sangat banyak, dan mereka semuanya taat kepada Allah. Semuanya tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat besar, makhluk Allah yang super besar sekali. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sifat malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitab Sahih Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas sahih. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Aku melihat malaikat Jibril turun dari langit. Saddan 'idhamu khalqihi ma baina as-sama'i wal ard. Saking besarnya malaikat Jibril, sampai malaikat Jibril ini menutup langit dan bumi. Saking besarnya malaikat Jibril. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan tentang betapa besarnya malaikat yang menjadi pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu arsy ini sangat besar sekali. Arsy-nya Allah adalah makhluk Allah yang sangat besar sekali, dan arsy ini dibawa oleh malaikat. Satu malaikatnya dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udzinali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Udzinali an uhadditsa an malakin minal malaikah. Aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang seorang malaikat. Malaikat itu orang, ya. Menceritakan tentang malaikat, satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsh. Yang malaikat tersebut adalah pembawa-pembawa arsh. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi
masiratu 700 am. Jarak antara ini apa namanya? Syahmati udhuni, daun, bukan daun telinga, yang telinga yang paling bawah ini, sampai dengan pundaknya. Ini sampai sini. Itu jaraknya sampai sejauh perjalanan 700 tahun. Ini sampai sini saja. Jadi bagian telinga yang paling bawah sampai ke pundaknya malaikat tersebut, itu sejauh orang melakukan perjalanan 700 tahun. Tentunya perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu Rasulullah berbicara kepada para sahabatnya. Satu hari, satu malam, orang atau kafilah berjalan di saat itu menempuh perjalanan kurang lebih 80 km. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, 80 km dikali 700 tahun, berapa jarak yang ditempuh oleh orang yang berjalan dengan perjalanan 80 km per hari. Itu baru jarak antara sini dengan pundak. Bagaimana dengan tangannya, bagaimana dengan badannya. Ini malaikat, satu malaikat saja, belum malaikat-malaikat yang lainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan mereka semuanya, dan mereka semuanya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sholat, ya, ingatlah Allahu Akbar itu benar-benar artinya memang Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Maha besar dari segalanya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Ini juga sifat dari malaikat, ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu yang tidak beliau kenal, kemudian sudah disembelihkan sembelihan untuk dimakan oleh tamunya tersebut. Tiba-tiba tamu tersebut tidak mau makan, tidak mau minum. Ketika itu Nabi Ibrahim menjadi gemetar, ya, takut. Karena Nabi Ibrahim paham yang tidak makan dan tidak minum adalah malaikat. Dan ketika malaikat datang ke suatu kaum, biasanya ketika itu tugasnya adalah menghancurkan kaum tersebut. Makanya Nabi Ibrahim ketika itu sangat takut. Ternyata malaikat tersebut ditugasi untuk menghukum atau membinasakan kaumnya Lut. Tapi mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak. Padahal beliau ketika itu sudah tua. Intinya ini menunjukkan bahwa malaikat tidak makan dan tidak minum. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga ada petunjuk yang menunjukkan bahwa malaikat tidak perempuan dan malaikat juga tidak laki-laki. Dari mana? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari keyakinan kaum musyrikin yang mereka meyakini bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang berjenis kelamin perempuan. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Orang-orang musyrikin ketika itu mengatakan bahwa malaikat-malaikat Allah itu berjenis kelamin perempuan. Allah ingkari tersebut. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka berani mengatakan bahwa malaikat berjenis kelamin perempuan? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa malaikat tidak berjenis kelamin perempuan dan juga tidak berjenis kelamin laki-laki, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil anak laki-laki. Kemudian Allah bantah, tidak, itu bukan anak, bal ibadum mukramun, namun mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak pernah bermaksiat. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat At-Tahrim, ya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungilah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dari siksaan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang siksaan api neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Bisa dibayangkan, ya, bahan bakarnya apa? Manusia. Bagaimana ngerinya siksaan di neraka. Bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Kalau bebatuan mungkin kita di dunia bisa melihat, ya, ada batu yang bisa menyala seperti batu bara. Tapi di neraka jauh lebih panas, ya. Neraka atau api di dunia ini hanya 1/70 api neraka. Jadi api neraka dibanding dengan api dunia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70 kali lipatnya. Makanya ini sangat menakutkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nas wal hijarah. Neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar-kasar kata-katanya, dan mereka berbadan kekar-kekar. Bisa dibayangkan algojo, ya, yang manusia saja kalau badannya kekar, kemudian kata-katanya kasar, kita akan sangat takut sekali. Apalagi mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan bermaksiat, ya, tidak akan membangkang apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan selalu melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Allah sampai mengulangi 2 kali dengan kata-kata yang berbeda untuk menguatkan bahwa malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, tidak membangkang. Ini redaksi yang pertama, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. 2 redaksi yang berbeda, artinya sama. Allah ingin memberikan penekanan bahwa malaikat benar-benar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perbuatan, amalan yang dilakukan oleh malaikat adalah mendoakan hamba-hamba Allah yang baik. Di antaranya hamba Allah yang beriman akan didoakan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk kalian. Kalian maksudnya adalah kaum mukminin. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat untuk kalian kaum mukminin agar kalian bisa keluar dari kegelapan menuju kepada keadaan yang terang benderang, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk kaum mukminin. Apa yang dimaksud dengan solawat ini? Para ulama menjelaskan bahwa makna dari solawat, apabila dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya adalah pujian. Apabila solawat tersebut yang melakukan adalah malaikat Allah atau manusia, maka maksudnya adalah doa kebaikan. Ini kaidah ya, kaidah dalam memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholawat. Kita sering mendengar, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Kalau kita katakan bahwa solawat adalah doa kebaikan, maka bagaimana Allah mendoakan kebaikan? Allah meminta kepada siapa? Bisa dipahami tidak? Kalau kita katakan solawat adalah doa kebaikan walaupun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka arti hadis tersebut Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat dari seorang hamba kepada hamba yang lain artinya adalah doa kebaikan. Kalau arti ini diterapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah meminta kebaikan untuk orang tersebut. Allah meminta kepada siapa? Makanya harus dibedakan. Salawat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah pujian. Sedangkan salawat yang datang dari malaikat atau dari hamba Allah yang lainnya artinya adalah doa kebaikan. Kita mendoakan kebaikan untuk Rasulullah ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat bersolawat kepada kita, maksudnya adalah para malaikat tersebut memintakan kebaikan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan atau perbuatan malaikat adalah mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat. Kalau kita tahu malaikat tadi ya dengan sifat-sifat yang mulia seperti itu, maka harusnya kita tertarik, semangat untuk bisa mendapatkan doanya malaikat. Saya di sini akan menjelaskan beberapa saja, waktunya tinggal 1/4 jam ya. Yang pertama, jadilah orang penuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama akan mendapatkan doanya malaikat. Doa tersebut adalah agar penuntut ilmu tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan, beliau menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Seorang penuntut ilmu agama akan didoakan oleh malaikat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para malaikat tersebut mereka penghuni langit, dan juga akan didoakan oleh para penghuni bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang hidup di perairan. Ini kemuliaan yang sangat tinggi bagi mereka yang menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama tidak harus di sekolah, tidak harus di pondok, tidak harus di tempat-tempat tertentu, tapi semua tempat bisa dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu, seperti masjid, seperti misalnya rumah dijadikan sebagai tempat kajian. Yang penting adalah menuntut ilmunya. Seorang yang menuntut ilmu akan didoakan dengan doa permintaan ampun, ya. Akan dimohonkan ampun oleh para penduduk langit dan para penduduk bumi, sampai-sampai hewan yang ada di perairan, ikan-ikan yang ada di perairan, semuanya memintakan untuk para penuntut ilmu agama agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan berapa yang mendoakan. Penduduk langit, malaikat, berapa jumlah mereka. Penduduk bumi sampai perairan, ya, ikan-ikan yang ada di perairan tersebut, baik di sungai ataupun di selokan. Ada selokan? Ada airnya tidak? Ataupun di samudra. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak sekali. Dan mereka semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar penuntut ilmu agama diampuni dosa-dosanya. Dan ini menjelaskan kepada kita semuanya, kalau ada orang yang banyak dosanya, maka tuntutlah ilmu agama, karena itu diantara sebab terbesar diampuninya dosa-dosa. Bagaimana tidak? Semua malaikat dan semua penduduk bumi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Kita saja, ya, kalau satu majelis ini saja memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan seluruh malaikat, dengan seluruh penduduk bumi? Maka semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci, maksudnya adalah suci dari hadas, dalam keadaan berwudu, maka dia akan mendapatkan doanya malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun." Barang siapa yang tidur malam dalam keadaan suci, maka di sisinya ada seorang malaikat bersamanya. Fala yastayqidu illa qala al-malak. Maka dia tidaklah bangun kecuali malaikat tersebut mengatakan, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Fa innahu bata tahira. Karena dia tidur malam dalam keadaan bersuci. Orang yang tidur malam dalam keadaan bersuci, maka dia akan mendapatkan doanya malaikat. Didoakan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih jomblo masih mudah. Kalau sudah beristri, maka ini harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan antara suami istri agar dua-duanya mendapatkan doanya malaikat. Yang ketiga adalah orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur. Sahur punya keberkahan. Di antara keberkahan itu adalah kita mendapatkan doanya malaikat dengan makan sahur tersebut, ya. Makan sahur di sini maksudnya adalah menyantap, ya, baik minum makanan ataupun minuman. Karena orang yang bersahur bisa dengan makanan, bisa dengan minuman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan atau bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang bersahur. Solawat di sini sudah saya jelaskan tadi ya, maksudnya ya. Kalau solawat tersebut dari Allah, maknanya apa? Pujian. Allah selalu memuji orang tersebut. Ketika solawat tersebut berasal dari malaikat, maka yang dimaksud adalah doa kebaikan. Yang keempat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Ini juga akan didoakan oleh para malaikat. Bahkan hadisnya sangat luar biasa ya keutamaannya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis tersebut berbunyi, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwah." Tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim di pagi hari, illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi, kecuali akan ada 70.000 malaikat bersolawat untuknya sampai waktu sore. Kalau menjenguknya waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat yang selalu bersolawat untuknya sampai sore hari. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Dan apabila dia menjenguk orang yang sakit tersebut di sore hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang bersolawat untuknya sampai waktu pagi. Ini keutamaan yang luar biasa ya. Jangan malas-malasan untuk menjenguk orang yang sakit, karena kita akan didoakan oleh malaikat yang sangat banyak. Mengumpulkan 70.000 orang susah tidak? Padahal mereka masih banyak dosa. Tapi dengan menjenguk orang sakit, kita bisa mendapatkan doa kebaikan dari 70.000 malaikat. Yang kelima, menunggu sholat berjamaah. Menunggu sholat berjamaah ini bisa mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau sudah dikatakan Imam Muslim atau Imam Bukhari, maka yang dimaksud adalah hadis tersebut berada di kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Tidak usah dikatakan sahih lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika para ulama mengatakan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dimaksud adalah dalam kitab sahihnya. Ketika dikatakan rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimaksud adalah dalam kitab sahihnya, sehingga sudah dijamin kesahihannya, kecuali hanya beberapa gelintir hadis. Tapi kebanyakan atau mayoritas hadisnya adalah hadis yang sahih. La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallah yantadhirus shalah. Seorang hamba akan dianggap selalu di dalam salat ketika dia berada di tempat salatnya, dia menunggu salat. Bahasa hadisnya agak terulang-ulang. Yang dimaksud adalah ketika kita menunggu salat di dalam masjid, walaupun kita tidak melakukan salat, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat seakan-akan kita salat waktu itu. Misalnya kita menunggu waktu salat ya. Sebelum waktu salat tiba, kita sudah tiba di masjid. Kemudian kita menunggu. Biasanya kita salat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu misalnya kita lagi capek misalnya, kita duduk dan menunggu waktu salat, maka selama penungguan kita, masa menunggu tersebut dianggap oleh Allah kita melakukan salat. Wa taqulul malaikah, dan para malaikat mengatakan untuk orang tersebut,
Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Para malaikat terus mendoakan selama orang tersebut menunggu waktu salat. Hatta yansarifa au yuhdits, sampai dia meninggalkan tempat tersebut atau batal wudunya. Selama kita menunggu waktu salat dan kita masih dalam keadaan suci, maka para malaikat terus mendoakan kita dengan doa yang baik tersebut, ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Yang keenam, salat berjamaah di shaf pertama. Shaf pertama adalah shaf yang istimewa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang tahu keutamaan shaf pertama dan shaf pertama tersebut tidak mungkin didapatkan kecuali dengan mengundinya, maka orang-orang akan melakukan hal tersebut, yaitu mengundi dulu baru tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan shaf pertama, karena keutamaannya sangat-sangat besar. Di antaranya keutamaannya adalah orang yang di shaf pertama akan didoakan kebaikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat untuk siapa? Untuk mereka yang berada di shaf pertama. Ini juga sama dengan yang tadi, ya. Salawat dari Allah dengan salawat dari malaikat berbeda artinya, karena harus disesuaikan dengan keadaan. Salawatnya para malaikat adalah doa kebaikan dari para malaikat tersebut, sedangkan salawat dari Allah adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya habis. Masih ditambah, ya. Tambah 5 menit, ya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-7. Kok yang ke-7, ya? Di catatan saya yang ke-8. Coba dihitung. Menjadi penuntut ilmu agama, orang yang tidur dalam keadaan suci, orang yang makan sahur, orang yang menjenguk orang sakit. Yang kelima, orang yang menunggu salat berjamaah. Yang keenam, salat berjamaah di shaf pertama. Yang ketujuh, menyambung shaf yang terputus dalam salat berjamaah. Kalau misalnya ada shaf, ya, yang kurang rapat, maka kita masuk ke dalamnya. Dengan begitu kita menyambung shaf tersebut. Atau misalnya ada orang yang di shaf pertama kemudian batal dan dia akhirnya keluar untuk wudu, maka shafnya menjadi terputus, sambung shaf tersebut. Orang yang menyambung shaf ini akan mendapatkan doanya malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan shaf-shaf, menyambungkan shaf-shaf. Jadi tidak khusus shaf pertama saja, tapi semua shaf di dalam sholat disambung. Maka orang yang menyambungnya akan mendapatkan doanya malaikat. Yang ke-8, mendoakan saudara seiman secara sembunyi-sembunyi. Mendoakan saudara seiman secara sembunyi-sembunyi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dengan cara sembunyi-sembunyi, itu doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya, maksudnya di sisi orang ini, ada seorang malaikat yang ditugasi dengan tugas khusus. Kullama da'a akhihi, kullama da'a li akhihi bi khairin, qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithl. Setiap kali orang tersebut berdoa untuk saudaranya sesama muslim dengan doa kebaikan, maka malaikat tersebut mengatakan amin walaka bimithl. Maksudnya semoga engkau juga mendapatkan kebaikan yang sama. Ini doa dari malaikat. Kalau yang hadis-hadis yang tadi itu doanya global, doa kebaikan, bersolawat, doa kebaikan, doa ampunan dari Allah, doa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin didoakan oleh malaikat agar rezeki kita misalnya dilapangkan oleh Allah, bagaimana? Doakan saudara kita. Doakan saudara kita dengan doa yang sama. Karena apabila kita mendoakan saudara kita secara sembunyi-sembunyi, malaikat akan mengatakan amin, semoga Allah mengijabahi doamu, dan engkau juga demikian, mudah-mudahan engkau mendapatkan kenikmatan yang sama. Ini sesuai dengan permintaan kita. Kita minta istri misalnya, ada yang jomblo. Ketika kita ingin mendapatkan istri yang salihah, doakan saudara kita yang belum beristri juga, jangan yang sudah beristri. Intinya demikian. Kalau kita menginginkan doa yang lebih terperinci, doakan saudara kita. Doa malaikat yang lebih terperinci, kita bisa mendoakan saudara kita. Intinya sertakan saudara-saudara kita dalam doa kita, agar kita mendapatkan doanya malaikat. Dan ini dicontohkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim, di antara doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antara doanya Nabi Ibrahim, seperti misalnya Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan kaum mukminin pada hari hisab nanti. Intinya disertakan orang lain di dalam doanya, bukan berdoa untuk dirinya saja. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, ini juga doanya Nabi Ibrahim. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku, menyertakan orang lain, sebagai orang-orang yang mendirikan salat dengan baik. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya Nabi Ibrahim yang lain. Wahai Rabbku, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Ini ada orang lain yang disertakan oleh Nabi Ibrahim, walaupun anaknya ya, termasuk saudara tidak anak, saudara seiman, saudara sesama muslim. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Ada doanya Nabi Nuh, ada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, bersedekah atau berinfak. Dengan bersedekah kita akan mendapatkan doanya malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah berlalu suatu hari kecuali ada dua malaikat di dalamnya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan salafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Kalau kita ingin rizki kita dimudahkan, semakin dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekahlah. Karena dengan bersedekah, malaikat mendoakan kita agar kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, kalau kita ingin semakin miskin, maka jangan bersedekah, pelitlah. Siapa yang mau miskin? Karena ada malaikat yang mengatakan, ya malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang menahan hartanya. Berinfaklah, Allah akan semakin meluaskan harta kita. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Semakin kita mengeluarkan uang kita untuk berinfak, maka semakin rizki kita diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kebablasan, jangan keterlaluan dalam berinfak. Seorang mukmin yang baik, dia berinfak dengan semampunya, sesuai kemampuannya. Dia berinfak dengan takaran yang tengah-tengah, bukan setengah-setengah ya, tapi takaran yang tengah-tengah sesuai dengan keadaannya. Di antara sifat kaum mukminin ya ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu pelit, tapi dia mengambil jalan tengah. Orang yang miskin mampu berinfak misalnya 100 rupiah, berinfaklah dengan 100 rupiah tersebut agar mendapatkan doanya malaikat. Bisa jadi infak 100 rupiah ini lebih besar pahalanya daripada orang yang kaya dan bersedekah dengan uang 100 ribu. Bisa jadi. Mungkin dia sulit mendapatkan uang tersebut, dan orang yang kaya sangat mudah mendapatkan 100 ribu rupiah. Dengan begitu 100 rupiah bisa lebih berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada 100 ribu rupiah. Allah melihat usaha kita. Semakin besar usaha kita, semakin susah kita melakukan amalan, akan semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, berdakwah mengajarkan kebaikan, memberikan nasihat kepada manusia, akan mendapatkan doanya malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardin hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr
la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di perairan, mereka semuanya bersolawat untuk orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Bayangkan berapa mereka. Makanya dakwahkanlah ya kebaikan. Perintahkanlah manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pahalanya sangat besar sekali. Dan kita akan mendapatkan doanya makhluk Allah yang sangat banyak. Allah dan makhluknya. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Yang terakhir, bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya sebutkan di awal kajian ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Hadis tersebut menjelaskan tentang solawatnya Allah kepada orang yang bersolawat. Ada hadis yang menjelaskan tentang solawatnya malaikat apabila kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli alayya." Tidak ada seorang pun hamba yang bersolawat kepadaku, illa sallat alaihi al-malaikah, kecuali para malaikat akan bersolawat kepadanya, madama yusalli alayya, selama dia bersolawat kepadaku. Fal yuqillal 'abdu min dhalik au liyukthir, maka silahkan perbanyak atau persedikit. Silahkan bersolawat dengan solawat yang banyak atau bersolawat dengan solawat yang sedikit, terserah. Kalau ingin didoakan oleh malaikat dengan doa yang sangat banyak, selalulah bersolawat kepada atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat untuk Rasulullah, maka semakin banyak solawat yang kita dapatkan dari para malaikat. Inilah diantara amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa, ya, doa kebaikan dari malaikat, ya. Solawat-solawat tadi sebenarnya artinya adalah doa kebaikan, ya. Sebagaimana saya sudah jelaskan berkali-kali, ketika malaikat bersolawat untuk kita, maksudnya adalah malaikat tersebut mendoakan kebaikan untuk kita. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan bahwa doa malaikat akan sangat bermanfaat bagi kita, apalagi doa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadari sendiri, ya, banyak dari kita yang selalu berbuat kemaksiatan, ya, apalagi dengan lingkungan dengan lingkungan yang ada sekarang, ya, orang sangat sulit untuk bisa terbebas dari dosa, baik dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang kecil, ya, atau dosa-dosa yang besar. Orang-orang banyak menggunjing, kadang tidak sengaja, tiba-tiba menggunjing orang, sadar ternyata sudah menggibah, dan itu dosa besar. Maka lakukanlah hal-hal yang ini, ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu didoakan oleh para malaikatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah di atas kebaikan hingga ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waktunya sudah berlebihan, enggak apa-apa, ya? Sampai 5/4. Baik. Assalamualaikum.
Ini mana yang harus kita mulai? Kalau ingin yang terbaik, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang terbaik bagi pria, bagi jamaah laki-laki adalah sholat sunnah di rumah. Ini yang terbaik. Walaupun ketika sholat di masjid ada keutamaan ini, tapi tetap saja sholat sunnah di rumah lebih afdal. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain. Tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Sama-sama ada keutamaannya. Keutamaannya berbeda-beda. Tapi kalau kita membicarakan tentang mana yang lebih afdal, ada hadis khusus yang menyatakan bahwa sholat sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah daripada di masjid. Kecuali sholat-sholat sunnah yang ada dalilnya dahulu lebih banyak dilakukan di masjid. Misalnya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat apa lagi? Sholat tarawih misalnya. Dahulu para sahabat menjalankannya di masjid, sehingga itu lebih afdal dijalankan di masjid. Tapi sholat sunnah yang lainnya secara umum lebih utama dilakukan di rumah daripada di masjid. Adapun untuk jamaah perempuannya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib lebih afdal dilakukan di rumah. Walaupun ada keutamaan ketika mereka sholat di masjid. Misalnya ketika sholat di masjid mereka bisa jamaah misalnya, mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi tetap saja sholat di rumahnya lebih afdal. Jadi dua-duanya baik dan dua-duanya ada fadilahnya masing-masing. Tapi kalau ditanya tentang mana yang lebih utama, yang tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai yang paling afdal. Ketika jamaah perempuan yang paling afdal adalah sholat di rumahnya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Sedangkan untuk jamaah laki-laki, sholat wajibnya bukan hanya lebih afdal, tapi wajib dilakukan di masjid. Sholat sunnahnya lebih afdal untuk dilakukan di rumah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita sudah berusaha berwudu sebelum tidur, tapi selalu tersentuh oleh suami? Kalau pertanyaannya tetapi selalu kentut lagi, itu lebih umum ya. Tapi kalau pertanyaannya selalu tersentuh oleh suami, maka ini kembali ke hukum menyentuh atau tersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ada khilaf di antara para ulama. Ulama madhab sudah khilaf dari zaman dulu, dan ulama dan khilaf seperti ini tidak mungkin hilang lagi. Akan selalu seperti itu, karena pendapat itu tidak akan hilang dengan matinya orang yang mengatakannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa sebuah pendapat tidak akan mati dengan matinya orang yang mengatakannya, orang yang berpendapat dengannya. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium salah satu istrinya. Kemudian beliau berangkat ke masjid dan sholat tidak wudu sama sekali. Mencium tanpa menyentuh bisa tidak? Tidak. Berarti sudah tersentuh. Walaupun tersentuh, beliau tetap sholat, suami istri. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Tapi kita tidak boleh merendahkan pendapat yang lain. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa menyentuh, tersentuhnya atau bersentuhannya dua kulit antara laki-laki dan perempuan bisa membatalkan wudu. Ini pendapat beliau ya, dan kita hormati pendapat tersebut karena beliau berdalil dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu,
dan pembatal-pembatal mandi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kata-katanya menyentuh. Kata-katanya menyentuh. Sehingga semua jenis sentuhan membatalkan wudu. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah dengan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah tafsir kepada dia, yaitu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah kata kiasan untuk makna jima'. Karena di dalam Al-Qur'an tidak mungkin disebutkan kata jima' ya. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang sangat tinggi bahasanya. Tidak mungkin disebutkan kata-kata yang bisa mengurangi ketinggian bahasa Al-Quran. Makanya ketika di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata jima' atau hubungan intim, tidak ada. Padahal banyak menjelaskan tentang itu. Saya contohkan seperti ayat ini, aula mastumun nisa, atau kalian menjima' perempuan. Maksudnya menjima'. Menyentuh di sini maksudnya adalah kiasan untuk menjima'. Contoh lain, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah ladang tersebut dari mana saja kalian kehendaki. Tidak ada kata jima' sama sekali. Ini kiasan, karena Al-Quran bahasanya adalah bahasa yang tinggi. Di dalam ayat lain Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri tersebut adalah baju bagi kalian dan kalian baju untuk mereka. Ini kiasan. Ini kiasan. Orang akan faham ketika membaca, orang akan faham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Al-Qur'an bahasa yang sangat tinggi. Dan yang dimaksud dengan aulamastum di situ adalah menjima', ya, berhubungan intim suami istri. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini, dan jangan sampai kita merendahkan pendapat yang lain. Jangan sampai kita merendahkan pendapat yang lain. Kita harus menghormati para ulama ketika mereka berbeda pendapat, karena setiap ulama mempunyai dalil masing-masing. Kita di sini sekarang adalah mengetahui, ya, berusaha mengetahui manakah dalil yang lebih kuat. Kita pilih dalil tersebut tanpa merendahkan pendapat yang lainnya. Intinya kalau tersentuh tidak masalah. Karena menyentuh wanita atau menyentuh laki-laki, ya, apabila dari lawan jenis tidak membatalkan wudu. Sangat berat kalau dikatakan menyentuh ini membatalkan wudu. Belum lagi nanti ketika tawaf, ya, apalagi sekarang, ya, dalam keadaan sangat ramai tersebut, ya. Ketika menyentuh dikatakan membatalkan wudu akan sangat memberatkan kaum muslimin. Dan saya baru sadar ada seperti ini, ya. Ternyata berat juga ketika akan tidur. Suami istri akan tidur. Kalau ingin mendoakan malaikat, kalau tetap berpendapat dengan pendapat seperti itu harus berjauhan. Akan sangat berat, ya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia dan sangat tinggi ilmu tafsirnya. Ustaz, yang diperintahkan dalam
surat Al-Ahzab itu dilindungi diri kalian dan selamat diri kalian, atau juga perlu melindungi dan menyelamatkan kita dari api neraka? Surat tersebut, ayat tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkanlah atau lindungilah diri kalian, wa ahlikum naro, dan lindungilah keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha menyelamatkan diri kita dari api neraka. Begitu pula menyelamatkan keluarga kita. Keluarga di sini masuk istri, masuk anak-anak, ya. Keluarga kita usahakan agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang baik, ya, selamat dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Kita menasihati mereka semampu kita. Kalau kita sudah menasihatinya tapi ternyata mereka tidak mau mendengar dari kita, maka kita sudah gugur kewajibannya. Bagaimana infaknya orang yang sedang berhutang? Dia ingin berinfak atau bersedekah tapi dia sedang berhutang. Akan tetapi dia ingin mendapatkan keutamaan orang-orang yang berinfak seperti didoakan oleh malaikat. Bagaimana sikap tersebut? Apa yang harus diutamakan orang tersebut? Dalam masalah berhutang, ya, di sana ada kewajiban, ada keafdaliyahan. Kewajiban orang yang berhutang, kalau temponya sudah jatuh, maka dia harus menunaikan atau membayar hutangnya. Ini kewajiban. Kewajiban itu lebih besar pahalanya daripada amal-amal yang sunnah. Dan kewajiban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang sunnah. Amalan apapun itu. Makanya dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Hutang ada dua jenis. Ada hutang yang sudah jatuh tempo, ada hutang yang belum jatuh temponya. Untuk hutang yang sudah jatuh tempo, maka dia wajib membayar saat itu, sehingga tidak boleh untuk ditunda-tunda. Walaupun untuk melakukan kebaikan, ya, amalan-amalan sunnah seperti tadi bersedekah. Karena orang yang mendahulukan amalan sunnah dan meninggalkan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangkah adalah orang yang mendahulukan yang wajib, kalau tidak bisa dikumpulkan dengan yang sunnah. Makanya lihat hutang kita, apakah hutang yang sudah jatuh tempo ataukah hutang yang masih bisa diundur pembayarannya. Kalau kita melihat masih bisa diundur pembayarannya, maka bisa bersedekah di situ. Dan jangan sepelekan masalah hutang, ya. Masalah hutang ini bisa menggantung nyawa kita. Kalau kita berhutang kemudian kita meninggal, nyawa kita tergantung dengan hutang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pernah tidak mau menyolati sahabatnya yang punya hutang. Ketika ada orang yang mau menanggung hutangnya, baru Rasulullah mau menyolatinya. Karena hutang bisa menggantung nyawa kita. Maka jangan disepelekan masalah hutang, ya. Jangan disepelekan masalah hutang. Hutang adalah masalah besar, ya, bagi kita. Dan itu berhubungan dengan hak orang lain, ya. Orang lain yang memberikan hutang kepada kita, dia sudah berjasa banyak kepada kita. Jangan sampai kita balas dengan tindakan yang tidak baik, ya. Jangan sampai air susu kita balas dengan tuba. Masya Allah, ini majelis yang sangat nikmat, tapi waktu membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari pada hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakum khair. Ya.